Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa pada hari ini, berkumpul dengan para guru kita, yang mana kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah, saling menjalin ukhuwah sesama umat muslim, bukan sesama harokah, sesama golongan. Allah nggak pernah memerintahkan seperti itu, tapi sesama umat muslim. Jadi nggak peduli backgroundnya seperti apa, yang harus kita lakukan adalah menjaga tali ukhuwah itu, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan terpecah belah. Coba kalau semua badan kita semuanya tangan, bagus nggak? Enggak. Semuanya kaki? Enggak. Tapi ini tangan berbeda. Tangan berbeda fungsi dengan kaki. Kaki berbeda fungsi dengan telinga. Telinga beda fungsi dengan mata. Tapi semua bersatu. Inilah yang menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa gitu. Jadi bersatu itu karena kita berbeda. Nggak mungkin bersatu karena kita udah satu gitu. Nges ngahiji itu mah gitu istilahnya. Tapi kita tekankan karena kita berbeda, banyak berbeda. Faktor pendidikan kita berbeda, faktor pemikiran kita berbeda, semuanya berbeda. Nah, sebab itulah kita harus bersatu di atas perbedaan itu. Jadi buat kami itu, saya pribadi gitu mengambil pendapat bahwa kita memang harus bersatu di atas perbedaan. Di atas walaupun berbeda pendapat, di atas perbedaan pendapat, di atas perbedaan imam, di atas perbedaan pemikiran dan lain-lain, itu nggak ada alasan ketika kita semua bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mengakui Rasul itu adalah Rasul kita, maka itu saudara kita gitu. Allah. Ketika dulu para sahabat ketika menyerang suatu kaum itu musuhnya itu terpojok, dan ketika mau dibunuh, orang tersebut bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, tapi ditebas. Ketika ditanya kenapa kamu membunuh dia, dia bersyahadat tapi itu karena ketakutan. Apa kamu udah membelah dadanya, katanya gitu. Allah. Apa kamu udah membelah dadanya? Itu bersyahadat. Itu mau terserah, mau dia bohong, mau dia jujur, mau gimana. Ketika bersyahadat jangan diganggu dulu, gitu. Jangan diganggu, Nabi nggak suka, gitu. Nah, itulah kita pelajarin ketika kita bertemu dengan sesama Muslim, kita nggak mudah menjudge orang, dan itu pun bukan porsi kita menjudge orang, karena kita bukan dilahirkan untuk menjadi qadhi. Tugas kita hanya menyampaikan ketika antum berbuat salah, tugas saya hanya menyampaikan bahwa hukum itu salah. Terus apa ana harus membenci antum gitu? Ya enggak lah gitu. Kita tetap berteman, kita tetap bersaudara gitu. Tugas ana hanya menyampaikan bahwa ini salah gitu. Nggak bisa lantas ketika antum nggak mau ikut pendapat ana, terus ana langsung benci antum gitu. Ya itu yang nggak boleh gitu. Itu salah persepsi orang ketika orang itu membenci sifatnya, orangnya itu ikut-ikutan ke bawah dibenci gitu. Itu yang nggak boleh. Terus kalau kita harus benci sama preman, sama orang yang salah, terus yang nyelamatin mereka siapa tuh? Allah. Gitu. Kita tuh harus nolong mereka gitu. Ketika Nabi pun seperti itu. Ada sahabat yang salah, diemin dulu. Bahkan ada sampai orang kencing di Masjid Nabawi aja. Udah nggak usah ribet, siram aja gitu. Nggak, Nabi itu alaknya luar biasa tuh, nggak seperti itu. Itu ngencingin masjid loh. Ngencingin masjid, dan Nabi bilang, udah biarin, siram aja gitu. Nggak usah ribut-ribut gitu. Dulu Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan sebuah kejadian di suatu daerah. Ketika daerah itu kebanyakan kezaliman, Allah memerintahkan buat malaikat buat ngancurin daerah itu. Ketika malaikat mau ngancurin daerah tersebut, malaikat nggak jadi balik lagi, karena ada orang lagi zikir, lagi beribadah kepada Allah. Balik lagi, ya Allah, nggak semuanya ternyata di sana tuh ada yang sedang beribadah kepadamu, hancurin ya Allah. Karena dia hanya beribadah, dia nggak pernah ngasih tahu orang-orang buat berbuat baik, dihancurin ya Allah, diratain semuanya. Karena apa? Dia diam aja. Sama halnya ketika, dan itu nyambung ketika ulama Tasik datang kepada saya, cerita mereka bahwa ini yang bikin saya kalah lagi, yang bikin nangis lagi ya, yang mendakwahkan tuh bukan orang normal kayak kita, orang yang nggak bisa ngomong. Ya Allah. Orang yang nggak bisa ngomong, mereka mau mendakwahkan pelacur gitu. Dengan ada tarjimnya,
Dia nanya orang pelacur dengan gerakan tangan dia yang murni, udah karena Allah lah semuanya. Ulama itu bercerita, dia sampai dakwah, lihat orang pelacur di pinggir jalan, didakwahin sama dia. Ngapain kamu di sini? Perempuan itu menjawab akhirnya, ya saya sedang jual diri. Akhirnya dikasih tahu oleh orang tersebut bahwa ini perbuatan yang nggak baik, ini perbuatan yang salah. Allah nggak suka kayak gini segala macam. Perempuan tuh nggak tahu kenapa, wallahu alam, tersentuh hatinya, sampai akhirnya ngebalik kepada orang tersebut. Kenapa baru sekarang ngasih tahu saya? Allah. Kenapa baru sekarang ngasih tahu saya? Kenapa sampai sekarang saya harus ngejual diri saya dulu, baru kamu menjelaskan kepada saya hal ini? Kenapa nggak dari dulu? Gitu. Ya. Bayangin kalau di akhirat itu, ini di dunia orang bisa nanya kayak gitu sama kita. Nuntut di dunia. Nuntut di dunia. Apalagi di akhirat nanti gitu. Ini yang luar biasa. Ini tugas kita semua. Saya, antum semua yang muslim, ini tugas kita semua. Allah. Apa rasanya ketika Allah menimpakan suatu azab kepada satu daerah, yang orang-orang di pinggir jalan, yang lupa sholat ketika azan. Kita yang tahu agama, tahu ilmunya, tapi kita diam-diam aja. Sama hal yang terjadi dengan hadis tadi, ancurin. Makanya kenapa Allah menimpakan azab yang begitu banyak, musibah begitu banyak? Salah satunya mungkin itu. Bisa jadi Allah tuh marah bukan karena mereka yang nggak sholat, bukan karena mereka yang nggak mau beribadah kepada Allah, tapi Allah marah kepada kita yang tahu agama, tapi nggak ngedakwahin mereka yang nggak sholat. Gitu. Bisa jadi Allah marah karena itu. Udah tahu waktunya azan, kita ke masjid, ngelihat di pinggir jalan ada orang nggak sholat, nggak diajak gitu. Apa rasanya ketika nanti di akhirat dipanggil, kenapa? Nggak ada yang ngedakwain saya gitu. Ya, padahal siapa yang pernah ngeliat di pinggir jalan? Taunya menurut riwayat ada kita ngelewat dan kita diam aja. Astagfirullahaladzim. Artinya gini, yang kita pelajari itu baik. Yang kita pelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dulu para sahabat ketika belajar pun, yang tadinya hatinya keras, Umar gimana nggak keras, pengen ngebunuh Nabi gitu. Tapi para sahabat ketika udah belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, belajar hadis-hadis, itu hatinya makin lembut, makin dingin. Jangan sampai akhirnya kita sekarang duduk di majelis belajar Al-Quran, belajar Sunnah, hati kita malah jadi keras, malah jadi galak gitu. Ini kebalikan, kita pengen jadi umatnya Nabi, tapi pemikiran kita nggak kayak umatnya Nabi gitu, nggak kayak sahabat. Dulu para sahabat ketika dijelaskan nurut, ketika dijelaskan Al-Quran, dijelaskan Sunnah, hati mereka makin lembut. Nah kalau misalkan kita belajar As-Sunnah, belajar Al-Quran, tapi hati kita masih malah jadi mengeras, jadi galak, ini pertanyaan lagi, antum niatnya seperti apa gitu. Allah. Jangan sampai apapun itu, siapapun Anda, siapapun antum semuanya, ketika kita belajar Al-Quran, kita belajar Sunnah, itu tujuannya baik. Dan yang pasti itu pasti melembutkan hati kita. Jangan pernah suuzon sama sesama muslim. Buka dari surat Al-Hujurat ayat 12. Di situ Allah memerintahkan, ayo ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman, jangan banyak berburuk sangka kepada orang. Kalau misalkan kita nggak tahu itu siapa, tabayun aja. Al-Hujurat ayat 6-nya itu. Tabayun deh, cek deh sendiri. Jangan langsung menyimpulkan sendiri. Karena semakin kecil, semakin sempit pemikiran seseorang, akan semakin banyak pengingkaran yang dia buat. Allah. Tapi semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit pengingkaran yang dia buat. Karena apa? Saking luasnya ilmu dia. Ini kata-kata guru saya. Semakin sempit ilmu seseorang, semakin banyak pengingkaran. Semakin banyak pengingkaran, semakin banyak dia nolak hukum. Bahwa ini adalah, wah ini bid'ah, nggak ada sunnah. Ya? Semakin sempit. Yang semakin luas ilmunya, nggak akan berani seperti itu. Masya Allah. Pasti ngecek dulu gitu. Makanya jangan banyak suuzon sama orang. Jangan banyak mudah mengeluarkan kata-kata, apalagi sebuah hukum. Kita dilahirkan bukan untuk menjadi kodi. Kita lahirkan untuk menyampaikan, udah seperti itu. Dan jaga tali ukhuwah sesama muslim. Ini perintah Allah langsung dalam surat Al-Imran ayat 103. Bahwa kita jangan pernah terpecah belah, jangan mudah dipecah belah, apalagi oleh perbedaan. Karena persatuan itu memang atas dasar perbedaan. Nggak mungkin kita Salafi bersatu, ya udah bersatu kok Salafi mah ngapain gitu. Tapi umat muslim bersatu, kenapa? Karena di atas perbedaan yang begitu banyak. Allah. Kita harus bersatu, sama seperti badan kita, tangan, kaki, semua fungsinya beda. Dulu pun seperti itu. Khalid bin Walid ketika ditanya, saya mau menanyakan seputar fikih kepada Anda gini-gini. Jangan tanya saya fikih, saya nggak paham. Kalau tanya ilmu perang, tanya ke saya boleh. Tapi fikih saya nggak tahu gitu. Tanya ke yang lain. Itu kelasnya Khalid bin Walid. Masa kita gampang banget bilang ini haram, ini halal. Khalid bin Walid deket dengan Nabi aja nggak berani ngejawab gitu. Jadi jangan mudah, tetap jaga tali ukhuwah, jaga persaudaraan walaupun kita berbeda pemikiran,
tapi kita nggak pernah berbeda iman gitu. Yang berbeda hanya pemikiran aja. Yang pemikiran pun kita nggak pernah tahu. Kita hakikat kebenaran itu nggak bisa, nggak bisa mutlak mirip kita. Satu madhab pun nggak bisa menyatakan bahwa Islam paling benar ada di dia, nggak. Kenapa ada banyak? Karena itu perwakilan Islam. Jadi kita nggak bisa mewakili semuanya. Karena bersatunya itulah menjadi umatan wahidah yang seperti itu. Umatan wahidah itu bukan karena harus satu pemikiran, enggak. Pemikiran bisa beda, tapi iman kita satu, itulah umatan wahidah.